Assalamualaikum dulur. Kali ini saya ingin berbagi ya dulur. Jadi ya ini sebatas pengetahuan saya. Jadi hari ini saya ingin berbagi tentang apa sih BPJS itu. Ya, terutama saat ini adalah tentang BPJS kesehatan. Memang sih sudah banyak yang memberikan informasi tentang apa itu BPJS kesehatan. Tapi ini adalah informasi yang ingin saya bagi dengan dulur-dulur semua. Semoga bermanfaat. BPJS sendiri, terutama BPJS kesehatan, itu berdiri dengan sejarahnya adalah sesuai dengan anjuran undang-undang ya dulur. Jadi BPJS itu memang tuntutan dari undang-undang yang diberikan kepada negara untuk memberikan perlindungan terhadap rakyatnya atau masyarakat. Jadi itu sudah tertuang di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian dikuatkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Ya. Jadi ini tentang sistem jaminan sosial nasional, terutama di pasal 5 ayat 1 dan pasal 52. Jadi jika menilai pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial lainnya yang ada di Indonesia, yaitu Lembaga Asuransi Jaminan Kesehatan atau PT Askes juga digantikan melalui BPJS Kesehatan. Kemudian juga Jam Sostek yang dahulunya bernama Jam Sostek juga digantikan menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sejarahnya memang panjang ya dulur. Siapa saja peserta BPJS Kesehatan? Sesuai dengan anjuran undang-undang, maka semua warga negara Indonesia wajib hukumnya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ini maknanya adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlindungan atas kesehatannya dari negara dengan menjadi peserta dari BPJS Kesehatan. Seringkali ada pertanyaan dari masyarakat bahwa apakah BPJS itu adalah bagian atau sama dengan asuransi? Jawabannya adalah ya. Kenapa? Kalau kita melihat definisi dari asuransi adalah adanya pertanggungan atau pengalihan risiko yang diberikan oleh pihak kedua terhadap pihak pertama atau peserta, di mana ketika pihak pertama mengalami kejadian atau risiko terhadap kesehatannya, maka pihak kedua atau badan yang melindunginya akan memberikan pertanggungan. Jadi itu adalah definisi dari asuransi. Mengapa bisa dilihat begitu? Yang pertama, karena peserta juga membayar iuran, di mana iurannya itu adalah digunakan sebagai nanti nilai pertanggungan terhadap resiko yang kemungkinan akan muncul di kemudian hari. Jadi BPJS Kesehatan adalah asuransi yang berupa badan yang dibentuk oleh negara atau pemerintah guna untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Siapa saja peserta BPJS-nya dan apa perbedaannya? Itu yang paling sering ditanyakan. Di masyarakat, kebanyakan yang diketahui adalah bahwa BPJS Kesehatan itu terbagi menjadi dua. Jadi ada yang namanya, kalau masyarakat tahu menjawabnya adalah KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Dan sekarang semua kartu BPJS Kesehatan adalah Kartu Indonesia Sehat. Jadi sebenarnya ada 3 komponen peserta BPJS. Yang pertama adalah PBI atau penerima bantuan iuran. Nah, ini adalah peserta BPJS Kesehatan yang mendapatkan fasilitas dari negara berupa kepesertaan yang tanpa membayar iuran. Klasifikasinya untuk yang penerima bantuan iuran adalah biasanya menyasar kepada masyarakat kalangan ke bawah atau masyarakat yang biasanya kurang mampu.
Nah, ini diberikan fasilitas berupa Kartu Indonesia Sehat, penerima bantuan iuran dari BPJS Kesehatan. Jadi semua iurannya dibayarkan oleh negara, setara dengan perawatan kelas 3. Peserta yang kedua adalah para penerima upah atau pekerja penerima upah, termasuk ASN, TNI, dan juga unsur dari karyawan swasta, buruh pabrik, dan para penerima upah lainnya yang didaftarkan oleh para pengusaha atau pemberi upah. Besarannya gimana? Jadi besaran pembayaran untuk para penerima upah ini antara TNI, Polri, dan juga ASN adalah berbeda. Untuk TNI, Polri, dan ASN maka adalah diambilkan dari 5% dari gaji plus tunjangan keluarga. Jadi itu adalah besaran yang harus dibayarkan untuk iuran BPJS Kesehatan setiap bulannya. Kemudian untuk pekerja penerima upah dari sektor swasta atau yang didaftarkan oleh para pemberi kerja, 4,5% potongannya. Jadi 4% ditanggung oleh pengusaha atau pemberi kerja, dan 0,5% adalah dibayarkan oleh pekerja yang dipotongkan dari upah yang diterima setiap bulannya. Jadi jelas ya, jadi untuk pemberi upah itu berhak membayarkan 4% dari besaran iuran BPJS Kesehatan yang diberikan kepada setiap pekerja setiap bulannya. Jadi untuk penerima upah ya, BPJS Kesehatannya ini mencakup satu keluarga. Jadi dari satu orang, misalkan si suami bekerja, maka dia akan dipotong sejumlah 4,5%, jadi 4% dari pengusaha dan 0,5% dari gaji yang diterima, itu untuk menanggung iuran satu keluarga. Ya, jika memiliki satu istri dan 2 orang anak atau 3 orang anak, maka itu cukup dipotong dari satu gaji saja. Bagaimana jika misalkan ada suami istri bekerja? Maka kedua belah pihak akan dipotong. Jadi dari pihak suami akan dipotong, kemudian dari pihak istri juga akan dipotong. Namun untuk besaran potongan yang diberikan kepada istri yang bekerja apabila di perusahaan lain, maka sesuai dengan gaji pokok yang diterima dan hanya menanggung untuk satu orang saja, satu orang penerima upah. Jadi kalau istri hanya menanggung dirinya sendiri karena dianggap lajang. Jadi dia tidak menanggung iuran untuk anak dan suaminya. Jadi itu untuk PPU. Bagaimana kelas perawatannya? Nah, ini yang paling sering ditanyakan. Jadi kalau kelas perawatannya untuk PPU ini sekali lagi tergantung kepada besarnya iuran yang dipotongkan dari gaji dan dibayarkan oleh pemberi upah. Semakin besar potongan kita atau pembayaran kita kepada BPJS Kesehatan, maka kita bisa dimasukkan sesuai dengan kelas yang dipotongkan. Jadi awalnya saya dulu juga masuk sebagai peserta BPJS kelas 2. Tetapi saat ini saya dan keluarga sudah menjadi peserta BPJS kelas 1 ya, jadi PPU juga. Maka dari itu akan bisa terlihat dan selalu kita cek di aplikasi JKN Mobile, itu pasti terlihat kita berada di kelas berapa untuk tipikal perawatan di rumah sakitnya atau di fasilitas kesehatan. Dan kepesertaan yang ketiga adalah peserta BPJS Mandiri atau kepesertaannya bukan termasuk penerima upah dan juga bukan termasuk penerima bantuan iuran oleh pemerintah. Nah, yang BPJS Mandiri ini otomatis iuran kepesertaannya dilakukan pembayaran secara mandiri oleh peserta. BPJS Kesehatan membuka kelas dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi besaran iurannya juga cukup berbeda. Khusus untuk kelas 3 itu memang ada subsidi yang masih diberikan oleh pemerintah.
Dan di tahun 2021 ini subsidi dari kelas 3 adalah sebesar Rp7.000 dari yang sebelumnya adalah subsidinya sebesar Rp42.000. Maka dari itu, dari tahun ke tahun BPJS pasti akan mengevaluasi besaran iuran yang harus dibayarkan oleh pesertanya. Sudah ada beberapa kali perubahan pembayaran iuran BPJS. Ya. Di tahun 2021 ini, mulai Januari, untuk kelas 1, itu pembayaran iurannya adalah Rp150.000. Kemudian di kelas 2 itu sebesar Rp100.000 dan di kelas 3 sebesar Rp35.000. Jadi memang besaran iuran kepesertaan ini juga harus diikuti dengan kenaikan atau perbaikan fasilitas kesehatan yang ada. Jadi termasuk di seluruh Indonesia harus sudah mulai merata, kemampuan dokternya juga harus lebih baik dalam melayani pasien-pasien BPJS. Mulai usia berapa dan sampai kapan menjadi anggota atau peserta BPJS Kesehatan? Nah, maka jawabannya adalah mulai dari umur 0 hari atau ketika bayi baru lahir itu sudah bisa didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Caranya bagaimana? Nanti ikuti pedoman atau petunjuk di video-video berikutnya. Adalah sudah bisa didaftarkan ketika bayi baru lahir, walaupun belum ada nama. Dan sampai kapan kita menjadi anggota BPJS adalah sampai kita meninggal dunia. Jadi untuk masa kepesertaan BPJS Kesehatan itu dianjurkan memang sampai meninggal dunia. Karena kita tidak tahu kapan sakit itu datang, kapan resiko akan datangnya penyakit kita tidak tahu. Maka dari itu BPJS Kesehatan ini mengcover mulai usia baru lahir sampai kita meninggal. Nah, itulah sebabnya kenapa pertanggungan yang diberikan BPJS adalah mulai dari usia kita lahir sampai kita meninggal dunia. Jadi itu ya dulur, apa itu BPJS Kesehatan, kemudian dasar hukum pembentukan BPJS itu apa, kemudian kepesertaan BPJS itu seperti apa, dan bagaimana cara kita membayarnya. Jadi untuk selanjutnya nanti akan saya bahas semuanya tentang BPJS ya dulur. Jadi jangan khawatir dan tetap tunggu informasi-informasi lanjutan dari Mas Bro. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis dan tidak merugikan untuk Anda. Jika suka tekan tombol like-nya dan bunyikan loncengnya untuk menerima notifikasi dari Mas Bro Diki. Terima kasih ya dulur. Tetap semangat, tetap sehat, dan ikhtiar di jalan yang benar. Terima kasih dan matur nuwun.